Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku Menko Polhukam menjelaskan tentang perkembangan situasi dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah di dalam membangun Papua. Saya bagi dua. Pertama, kebijakan pembangunan Papua secara umum, dan kedua nanti adalah kebijakan pemerintah menghadapi situasi terakhir. Pertama begini, kebijakan penanganan Papua pemerintah secara umum itu menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu kebijakan umum. Bagaimana ini dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang umum itu? Pertama, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi. Itu ada Inpres. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi yang diberikan oleh pemerintah: satu, dana otsus. Dana otsus di Papua itu diberikan sebesar 2% dari DAU, dan insya Allah tahun depan menjadi 2,2% dari DAU. Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli di sebuah acara televisi, itu kira-kira kalau dirata-ratakan belanja untuk setiap orang Papua itu adalah sekitar 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang di luar Papua. Itu afirmasi. Dananya besar sekali, 17 kali lipat. Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka afirmasi. Pertama, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Di luar Papua tidak ada ketentuan seperti itu, orang manapun boleh menjadi gubernur dimanapun. Yang kedua, DPRD Papua itu diberi kuota bahwa 25% minimal itu harus orang asli Papua. Itu afirmasi. Artinya apa? Kalau ada pemilu lalu orang Papua asli kalah, yang kalah itu dinaikkan. Yang sudah masuk di bawah 75%-nya itu ya disingkirkan meskipun dia menang dari 100% itu. Sehingga orang Papua punya data tetap, ini sebagai afirmasi. Kemudian di bidang pendidikan dan pemerintahan, pemerintah punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Apa itu? Orang-orang Papua yang mau masuk universitas-universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. Tidak diikutkan seleksi yang berlaku bagi orang-orang Papua. Sehingga orang Papua itu bisa masuk ke UI, ke ITB, ke UGM, IPB, Undip, Unhas, dan seluruhnya di Indonesia masuk, dapat jatah. Di situ dengan sekedar rekomendasi dan punya syarat formal lulusan SMA formal gitu, kemudian dapat jatah di situ masuk tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Saudara Papua atau kita sebut Adik Papua itu. Presiden juga terakhir menggariskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian-kementerian dan lembaga, supaya merekrut orang-orang asli Papua untuk bekerja bukan hanya di Papua, tetapi juga di luar Papua. Kita sudah cek ke TNI, Polri, itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku syarat bagi orang lain. Syarat khususnya itu pokoknya mereka bisa masuk
dengan syarat yang jauh lebih ringan. Di kantor-kantor pemerintah saya cek juga ke Menpan RB juga sudah membuat kebijakan rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus untuk memberi kepada orang Papua, memberi seat kepada orang Papua. Menaker juga, Menteri Pendidikan juga sudah saya cek. Nah kemudian sering orang menggunjingkan pajak. Papua itu kaya, direkrut apa diambil hartanya oleh negara untuk keperluan negara. Papua miskin, tidak kebahagiaan. Itu tidak benar, karena ini datanya, ya, dari Menteri Keuangan yang terakhir disampaikan di rapat kabinet, pendapatan dari Papua itu dari pajak, bea cukai dan sebagainya, baik perusahaan Papua yang beroperasi di Jakarta maupun beroperasi di Papua sendiri, itu pendapatannya sebesar 12.645 miliar, 26. Pendapatannya, belanjanya itu dari pajak tadi 12 triliun, belanjanya adalah 46 triliun 173 miliar, 1. Itu Papua, jadi 12 banding 46. Papua Barat, berapa pendapatannya? 5 triliun 53 miliar, 53. Itu pendapatan dari pajak dan bea cukai Papua Barat. Sedangkan belanjanya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di sana itu 19 triliun, 203 miliar, 40. Nah itu saudara kebijakan umum. Jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai, tanpa kekerasan dan tanpa bedil, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi lalu ada pendekatan untuk melindungi itu semua. Ada pendekatan hukum dan keamanan. Dari sekian banyak Papua yang besar itu, ada gangguan hukum dan keamanan. Kecil itu tapi mengganggu yang besar. Pertama, itu penegakan hukum dan keamanannya itu adalah kita akan memburu para teroris. Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama. Ya, ada nama-nama yang disebut, bukan sembarang orang Papua teror, enggak. Ada nama sehingga dikenal bahwa orang ini memang selalu melakukan teror, dikenal oleh publik melalui berita-berita dan statement-statement terbukanya. Kemudian juga penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Yang selama ini mungkin sering dipertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin gitu. Nah, kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar. Baik laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, kita sudah punya 10 korupsi besar. Yang juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Nah, berdasarkan kebijakan umum dan kebijakan khusus, maka dalam rangka melihat situasi terakhir ini, perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut khusus untuk yang khusus ini, yang kebijakan khususnya. Seperti saudara ketahui sampai tadi malam, itu masih ada kontak senjata, masih ada korban, sampai kemarin ada korban dengan sekelompok kecil orang pelaku kekerasan bersenjata, sehingga pemerintah terus mencermati dari hari ke hari kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat, terutama setelah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dikaitkan dengan nama orang, nama pelakunya sebagai teroris. Maka pemerintah menegaskan hal-hal sebagai berikut. 1. TNI, Polri,
dan pemerintah daerah dengan dukungan pusat tentu saja diminta melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur yang sejauh ini sebenarnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan aparat di lapangan oleh Polri, TNI, dan pemerintah dan BIN serta aparat terkait seperti BNPT. Aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror untuk melindungi masyarakat agar merasa aman dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok kecil orang, tetapi mengganggu karena selama ini kita lebih mendahulukan pendekatan. Tapi udah puluhan tahun ini pendekatan yang kecil-kecil ini tidak sadar-sadar juga. Padahal yang besar itu, yang saya katakan lebih dari 90% itu sudah hidup damai, tidak ada masalah dengan Republik ini. Yang kedua, pengejaran terhadap segelintir orang disebut KKB sebagai pelaku teror itu dilakukan secara hati-hati dan fokus sehingga tidak menimbulkan korban dari warga sipil. Dengan demikian, setelah ditetapkan KKB sebagai kelompok teroris, aparat keamanan itu berusaha dan cukup berhasil sekarang ini memisahkan antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Jadi tugasnya itu memisahkan yang pokok. Yang dipergunakan untuk mereka bukan kesenangan tapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sehingga di situ dianggap sebagai tindak pidana terorisme, bukan terorisme tapi tindak pidana terorisme. Artinya apa? Itu penegakan hukum yang nanti di dalam pelaksanaannya atau pelaksanaan di depan polisi ada penebalan dari TNI berdasar kesepakatan, lalu pembangunan pada umumnya yang besar itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejak ditetapkannya oleh pemerintah sebagai kelompok teroris pada 29 April yang lalu, memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kontak senjata. Misalnya tanggal 27 April terjadi kontak senjata di Ilaga di mana satu prajurit Brimob gugur, 2 lainnya luka-luka, tetapi ada 5 teroris tewas. 13 Mei tahun 2021 terjadi lagi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 1 anggota teroris tewas. 16 Mei terjadi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 2 anggota teroris tewas, 1 orang melarikan diri dalam keadaan luka. Tapi kemarin tanggal 18 Mei terjadi penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang sedang melaksanakan pengamanan rawan di distrik Dikai, Kabupaten Yakuhimo yang mengakibatkan 2 prajurit TNI gugur. Dan masih tanggal 18 kemarin kontak senjata di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengakibatkan 4 prajurit luka. Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya, bukan terhadap rakyat Papua, bukan terhadap Papua, karena Papua itu etnis, budaya, dan tempat. Tapi kalau teroris bisa di mana aja, dan kita ini sebut teroris orang ini seperti Lekaga, militer murid, tentara murid, dan lain-lain. Nah, peristiwa penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang baru berlangsung kemarin menunjukkan bahwa kelompok teroris masih terus melakukan aksi kekerasan sebagaimana sebelumnya dilakukan terhadap warga sipil serta merusak fasilitas publik. Ini tindakan teroris. Warga sipil sasarannya merusak fasilitas publik dan objek vital. Nah, sekarang ini pemerintah terus berupaya menumpas habis kelompok teroris tersebut, menumpas habis aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris baik di Papua maupun teroris
Mujahidin Indonesia Timur yang juga beberapa atau 2-3 hari yang lalu itu muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu. Saudara, kemudian pemerintah terus mencermati kondisi keamanan di Poso. Tadi kita bicara Papua, Sulawesi Tengah. Karena itu terkait dengan ini, pemerintah juga terkait Poso itu menyampaikan 1 Maret 2021 terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Desa Maros, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 2 anggota teroris tewas. 3 Maret telah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris Desa Gayatri, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 1 personil BRIMOB gugur. 11 Mei pada bulan ini kelompok teroris membunuh 4 orang petani di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Ini diduga dilakukan oleh kelompok MIT, pimpinan Ali Kalora. Terkait dengan aksi pembunuhan terhadap 4 orang petani dan aksi kekerasan lain yang dilakukan oleh kelompok teroris Poso, pemerintah mengutuk keras tindakan tersebut dan memerintah aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok teroris di wilayah itu. Terakhir, pemerintah melalui BNPT, LPSK, dan Polri telah memberikan santunan dan dana kerahiman kepada beberapa keluarga korban yang menjadi korban tindak kekerasan dari kelompok KKB. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan, dari mana tuh? Ya, saya Metro TV. Yang saya tanyakan ke Bapak, iya, kaitannya dengan kelompok kriminal bersenjata yang sudah puluhan tahun ini kan hanya bergantung saja pada Papua. Nah, ada nggak sih Pak target dari pemerintah, target waktu tertentu untuk penyelesaiannya? Kemudian yang kedua, dari seluruh rangkaian peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh KKB ini, apakah dari pemerintah ada opsi untuk melakukan menerapkan darurat sipil militer di tanah Papua? Dan yang terakhir, sampai hari ini sudah berapa sih Pak anggota OPM yang menyerahkan diri dan bergabung ke NKRI? Terima kasih Pak Mahfud. 1, pemerintah belum pernah sampai saat ini berpikir untuk melakukan memberlakukan darurat sipil, keadaan darurat sipil, apalagi daerah darurat militer juga enggak, sipil juga enggak gitu. Karena kita akan menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orang-orangnya teridentifikasi sehingga kita sebut orang itulah terorisnya, bukan Papua terorisnya. Bukan juga organisasi Papua, karena di Papua itu ada 3 lapis gerakan. 1 gerakan politik ya, yang memang menyatakan saya ingin Papua begini, bahkan ada juga Papua merdeka, ayo kita berembuk, kita pendekatannya kesejahteraan dan kedamaian. Yang kedua kelompok clandestin juga kita ajak berembuk. Tapi yang ketiga ini, yang kecil ini, dan ada nama-namanya ini, itulah yang kita sebut teroris. Jadi yang besar itu yang 90%, mari kita ajak berembuk. Itulah sebabnya Presiden menurunkan Inpres itu tadi. Tapi kalau melakukan tindakan pengacauan gitu, meresahkan masyarakat, merusak objek-objek vital, nyembelih orang di tengah jalan, dokter dibakar, pegawai KPU disembelih di tengah jalan. Nah, yang begitu-gitu, apalagi
bandara diganggu, pesawat dibakar, rumah orang dibakar, sekolah dibakar. Nah itu yang teroris, memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 18. Itu. Nah, jadi saya kira itu saja jawaban umumnya. Memang sudah puluhan tahun kita menangani ini, tidak selesai-selesai. Ya karena itu pendekatannya memang kita mau pendekatan dialog dulu, dialog. Nah, kita tidak punya target. Pokoknya selama itu masih ada aparat keamanan penegak hukum akan terus bekerja. Itu aja. Terakhir Kompas, Pak. Silakan. Kompas. Ya, izin Pak, izin Pak dari Kompas. Pak, tadi Pak Menko sudah menyampaikan bahwa akan ada pemisahan antara kelompok KKB dan masyarakat sipil ya untuk melindungi mereka supaya merasa aman. Nah ini secara teknisnya gimana ya Pak? Mungkin bisa disebutkan KKB itu kantong-kantongnya di mana, jumlah orangnya berapa, dan gimana supaya bisa membedakan Pak? Soalnya kemarin itu kan sempat banyak yang dicurigai sebagai mata-mata ya Pak, yang dua guru itu dicurigai jadi mata-mata, terus pendeta Jeremia juga dicurigai sebagai mata-mata. Dan gimana membedakan itu supaya warga sipil juga tidak jadi korban Pak? Terima kasih Pak. Oke, kalau cara memisahkan itu artinya agar teroris itu tidak menjadikan masyarakat atau warga sipil sebagai tameng. Kan mereka tuh sering masuk ke tengah masyarakat lalu bikin kacauan, lalu masyarakat dijadikan tameng. Nah sekarang itu sudah diidentifikasi, ada tempat antara 4 atau 5 tempat tertentu yang sebagiannya sudah mulai dikuasai gitu. Dan itu juga pun disisir secara hati-hati, jangan-jangan di tempat itu ada warga sipil juga kan. Jadi kita identifikasi orangnya. Sudah diskusi kemarin dengan Sesmen, dengan DPT 1. Teknis menembaknya pun sudah diatur. Harus ini dulu, ada kepastian sekian persen, tembakan tidak nyasar ke orang lain, baru dilakukan. Nah seperti itu, sehingga tidak warga sipil ya yang kena. Nah jadi cara memisahkannya seperti itu. Kita identifikasi orangnya, lihat tempatnya, markasnya. Kan sudah ada 2 atau 3 tuh yang sekarang sudah dikuasai oleh aparat kita. Itu aja kan pertanyaannya. Baik, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.